Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dengan pendapat yang menyebutkan bahwa harta yang haram itu akan bisa disucikan, bisa dibersihkan dengan sedekah ataupun zakat. Pendapat ini sekilas seperti sama dengan ayat di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi pendapat itu sekilas berangkat dari surat At-Taubah ini. Ambillah zakat dari harta mereka. Dengan zakat itu maka akan dibersihkan dan disucikan mereka. Padahal ayat ini harus dipahami secara utuh agar tidak malah menimbulkan dosa. Kenapa? Kok bisa orang yang bersedekah, orang yang berzakat justru dia menjadi berdosa? Bahkan dosanya dosa besar. Kenapa? Karena yang dia lakukan adalah bersedekah, berzakat dengan harta yang haram. Sama seperti halnya sholat. Kok bisa orang yang sholat tapi dosa besar? Bisa jadi dia sholat tapi dia berdosa besar. Kenapa? Karena sholat dalam keadaan junub. Makanya sama seperti orang yang berzakat, bersedekah tapi dengan menggunakan harta haram, maka seperti itu juga dosanya. Dosa besar. Ayat tadi di surat At-Taubah itu menyebutkan bahwa min amwalihim, yang berarti bermakna itu sebagian harta. Tidak semua harta kita itu bisa disedekahkan, tidak bisa juga itu semua dizakatkan. Karena jika harta haram yang disedekahkan, jika harta haram yang kita zakatkan, maka itu termasuk dosa besar. Oleh karenanya harus kita perjelas dulu harta apa saja yang ada pada kita. Baru ayat tadi yang kedua yang perlu kita perjelas adalah menyebutkan bahwa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat ini menyebutkan ada dua perbedaan antara bersih dan suci. Ini juga yang harus kita perjelas. Harus dibedakan antara bersih dan suci. Karena ayat ini Al-Quran menjelaskan ada perbedaan antara bersih dan suci. Bersih dan suci tentu berbeda. Bersih belum tentu suci, tapi suci sudah pasti bersih. Ini kalau kita bertahal, bersuci, ini yang bisa kita alami. Karena bisa aja pakaian kita bersih, tapi itu tidak suci untuk kita gunakan ke masjid, sholat. Karena mungkin ada najis yang tidak terlihat, kelihatannya bersih, ternyata ada najis, mungkin air kencing yang sudah mengering sehingga tetap nampak bersih, padahal itu tidak suci. Begitu juga sama seperti dengan halal dan thayyiban yang disebutkan di surat Al-Baqarah, bahwa makanan itu harus halal dan thayyib. Halal belum tentu thayyib, tapi thayyib sudah pasti harus halal. Ini yang harus kita pahami, seperti apa harta yang bersih dan suci. Inilah yang harus kita pegang. Untuk hal harta, Nabi SAW telah membagi harta kita itu atas 3 macam. Ini ada disebutkan dari riwayatnya An-Nu'man bin Bashir. Ada dalam
Sahih Al-Bukhari yang menyebutkan al-halalu bayyinu wal haramu bayyinu wa bainahuma mutasyabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, perkara yang samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Faman ittaqa mutasyabihan istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat, maka dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Ini dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 50. Jadi Nabi SAW menyebutkan ada 3 macam harta. Harta yang haram, harta yang halal, dan di antara keduanya ini ada harta yang syubhat. Nggak jelas, samar antara haram dan halal. Kenapa? Karena udah bercampur di sini antara haram dan halal. Dan jika kita ingin termasuk orang yang memelihara agama, selamat kehormatannya, maka jauhi itu. Bahkan Nabi SAW dalam hadis itu mengumpamakan itu ketika seseorang sampai dalam perkara syubhat, maka ia seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya itu di pinggir jurang. Yang dikhawatirkan ia jatuh ke dalamnya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan itu seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya, kambingnya itu di pinggir ladang orang, di pagar orang. Jadi dikhawatirkan ternaknya itu akan masuk ke kebun orang lain. Ini yang disebutkan Nabi SAW perkara 3 harta, haram, halal, dan syubhat. Disebutkan di dalam ayat tadi bahwa min amwalihim, artinya itu ya bermakna sebagian harta, tidak semua harta itu. Karena ada harta-harta yang justru harus diperjelas dulu, mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat. Tidak semua harta itu bisa kita sedekahkan, kita zakatkan. Karena jika itu harta haram, tadi sudah kita sebutkan bahwa itu bisa menjadi dosa besar. Makanya harus dihitung dulu, diperkirakan dulu mana harta yang haram, mana yang harta yang halal. Mungkin kalau berkaitan dengan harta mungkin tidak sesulit seperti ketika kita melihat kadang di pedagang kan ada marak, bagaimana mereka mencampur antara daging sapi dengan daging babi, sehingga ketika bercampur tentu sulit untuk memisahkannya. Kadang kalau orang yang awam tentu sulit bagaimana memilah antara mana yang daging sapi, mana dengan daging haram. Apalagi sudah jadi bakso, tentu udah sulit memilahnya, memisahkannya. Tapi mungkin berkaitan dengan harta, kita bisa melihat berapa penghasilan dari yang perbuatan yang haram atau pekerjaan yang haram, katakanlah seperti riba. Berapa hasil dari sini, berapa yang pokoknya. Bisa kita hitung berapa persentase daripada perkiraan kita, berapa persentase harta kita yang haram. Maka itu harus dikeluarkan. Karena memang harta haram itu tidak boleh disedekahkan. Di Al-Quran sendiri juga sudah disebutkan bahwa nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Itu ada di surat Al-Baqarah. Begitu juga di hadis daripada riwayat Al-Baihaqi juga menyebutkan bahwa barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, kemudian ia bersedekah darinya, maka ia tidak mendapatkan pahala apapun
bahkan ia menanggung dosa dari harta yang haram itu. Ini hadis dari riwayatnya Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Dalam Musnad Ahmad juga ada disebutkan ketika Nabi SAW, ini dalam Musnad Ahmad ada di nomor hadis 3490. Ketika Nabi SAW ditanya tentang apa itu kejahatan, lalu Nabi SAW menjawab, menganiaya dan menzaliminya. Dan tidaklah seorang hamba mencari harta yang haram lalu membelanjakannya lantas ia diberkahinya, dan tidaklah bersedekah lantas ia diterima darinya, dan tidaklah ia meninggalkan di belakang punggungnya melainkan akan menambahnya ke neraka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menghapus keburukan, akan tetapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya keharaman tidak dapat menghilangkan keharaman pula. Ini artinya harta haram itu gak bisa disucikan dengan kita bersedekah. Tidak bisa kita sucikan dengan kita mengeluarkan zakatnya. Harta haram tetap haram. Dan bahkan tentang haramnya berzakat dengan harta yang haram, ini sudah menjadi fatwa MUI. Ada disebutkan dalam fatwa MUI yang dikeluarkan nomor 13 tahun 2011. Ada 4 poin ketetapan di situ. Yang pertama, zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya. Yang kedua, harta haram tidak menjadi objek pajak. Jadi kalau orang harta yang haram tadi nggak dihitung, dia udah masuk hisapnya apa belum, masuk awalnya belum, nggak dihitung. Makanya di poin ketiga disebutkan bahwa kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut. Jadi ketika kita memiliki harta yang haram, maka kewajiban pemilik harta haram adalah bertaubat, bebaskan diri dengan cara melepas daripada harta haram tersebut. Bagaimana caranya? Di poin keempat disebutkan cara bertaubat bagi pemilik harta haram. Yang pertama, minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Lalu yang kedua, bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya, seperti mencuri, korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun jika pemiliknya tidak ditemukan atau tidak bisa dikembalikan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum. Lalu yang ketiga, jika harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal, seperti perdagangan minuman keras, bunga bank, maka hasil usaha tersebut yang bukan pokoknya secara keseluruhan harus dikeluarkan untuk kemaslahatan umum. Ini yang disebutkan dalam Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011. Jadi sejalan dalil-dalil tadi dengan juga apa yang telah dipatwakan MUI tahun 2011. Itu berkaitan dengan harta haram. Dan jika masih ada harta yang masih kita ragu halal haramnya, atau telah bercampur, atau terlupakan, nggak tahu lagi berapa, maka inilah yang disebut dengan harta syubhat,
Kita yang mengetahui itu. Dan inilah di mana para ulama berpendapat bahwa membersihkan harta ini adalah dengan memperbanyak bersedekah. Dan jika sudah yakin bahwa hartanya halal, silahkan disucikan dengan sedekah dan zakat. Jika sudah sampai nisab haulnya, maka keluarkan zakatnya. Jika belum sampai, ya bisa sucikan dengan banyak bersedekah, dengan sedekah. Namun belum selesai juga. Harta halal bersih, namun jika sudah mencapai nisab atau haulnya, jika tidak dikeluarkan zakatnya, maka nilai zakat daripada harta yang wajib tadi yang dikeluarkan itu bisa menjadi haram kalau nggak dikeluarkan zakatnya. Makanya hati-hati di dalam hal ini. Insya Allah jika kita pelan-pelan mulai lagi melihat harta-harta yang pernah ada pada kita, insya Allah kita akan berkah. Karena berat memang ketika kita termasuk orang-orang yang pernah memakan daripada barang-barang yang haram. Karena enggak hanya mungkin saat ini yang kita sadari, bahkan bisa kita tarik waktu dari sejarah panjang dari kita, mungkin dari kecil kita mungkin pernah memanjat pohon rambutan orang, pernah mengambil atau membeli makanan dengan membayar kurang daripada ada yang diambil, dan mungkin banyak perbuatan-perbuatan kita yang di masa lalu mungkin yang tidak kita sadari. Pelan-pelan kita ingat-ingat kembali, dan inilah mungkin saatnya kita untuk kembali mengingat itu dan membayar apa yang pernah kita lakukan itu, mengembalikan hal itu, keluarkan apa yang menjadi yang bukan hak daripada kita. Taubat, niat kuat, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi, keluarkan apa yang mungkin pernah kita ambil. Jadi kalau bisa kita ambil dari penyampaian kita pada hari ini, kita bisa ambil simpulan bahwa harta itu ada 3, harta haram, halal, di antara keduanya adalah harta syubhat. Tidak boleh kita bersedekah dengan harta yang haram, apalagi berzakat dengannya, karena akan justru menimbulkan dosa. Cara membersihkan harta yang haram adalah dengan mengeluarkannya. Keluarkan berapa yang perkiraan kita bahwa itu hasil dari perbuatan yang haram atau perbuatan yang haram. Jika itu syubhat, maka perbanyaklah bersedekah. Dan jika memang sudah halal, maka jika sudah sampai nisab haulnya, maka keluarkan zakatnya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat dunia maupun akhirat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.